Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah yang ada di rumah yang dirahmati Allah, tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore hari ini kita masih diberi anugerah nikmat terindah, bisa menikmati udara segar di tengah rintik-rintik hujan gerimis yang sedang kita rasakan ini. Mudah-mudahan keridhaan Allah senantiasa menyertai langkah kita, ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, sambil menanti waktu Isya, saya ingin menyampaikan sebuah ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 12. Sebagai pesan moral kita sangat berharga dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dahu. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, kalian jauhilah, katsiran, banyak, minadh-dhann, dari prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian prasangka buruk, ismun, adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian memata-matai aib. Wala yaghtab, dan jangan kalian menggunjing. Ba'dukum ba'du, sebagian dari kalian pada sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah suka, ahadukum, salah seorang di antara kamu, salah seorang di antara kalian, ayyakula, untuk memakan, lahma akhihi, daging saudaranya sendiri, maitan, yang sudah mati atau bangkai. Fakarihtumuh, tentu kalian merasa benci atau jijik kepadanya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, tawwabur rahim, maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kutipan lengkapnya terjemah surat Al-Hujurat ayat 12, saya bacakan sambil kita simak. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang ada di rumah maupun yang sedang menyimak live langsung lewat Facebook ini, yang saya hormati, pesan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini sangat penting bagi kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan yang pertama adalah kepada orang-orang yang beriman agar menjauhi prasangka, menjauhi su'udzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Mari kita kedepankan husnudzon.
berprasangka baik kepada orang lain. Bukankah prasangka baik itu lebih nyaman di dalam diri kita kalau kita rasakan daripada kita berprasangka buruk kepada orang lain? Tanpa mengurangi kewaspadaan, tanpa mengurangi ketelitian kita, kita tetap berhusnudzon terhadap persoalan-persoalan yang ada, berhusnudzon kepada sesama manusia, serta kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya Allah berpesan, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Prasangka-prasangka yang buruk mengandung fikiran yang buruk, hati kita menjadi buruk, artinya berpengaruh kepada lesan kita, ucapannya menjadi buruk, maka ini menjadi dosa. Maka berusahalah kita untuk meminimalisir suudzon di dalam diri kita, saudaraku. Lalu yang berikutnya Allah berpesan, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, Nabi berpesan, hasibu qabla an tuhasabu. Koreksilah dirimu sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Tidak usah belajar kita mengoreksi kesalahan orang lain, kita sudah pandai, sudah pintar. Maka Allah berpesan, jangan suka kita mencari-cari kesalahan orang lain. Ini pesan Allah, wasiat Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Lalu yang berikutnya adalah pesan Allah, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Jangan suka menggunjing, menceritakan aib, menceritakan keburukan, menceritakan kekurangan, kejelekan orang lain, dan orang lain itu tidak hadir, tidak ada di sekitar kita. Maka saudara sekalian, sekarang sudah masuk waktu Isya, saya percepat saudaraku. Kita dilarang oleh Allah menggunjing ya sebagian satu dengan yang lain. Mari kita bercerita tentang syiar Islam, tentang kebaikan orang lain, tentang kebaikan istri, kebaikan suami, kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita suka menceritakan keburukan, kejelekan, atau yang dalam bahasa kita mungkin ya gosip. Digosok makin sip, maka ini dijauhi. Jangan sampai ini menjadi kebiasaan bagi kita. Kita minimalisir. Kalau mungkin kita tidak bisa menghilangkan, ya kita kurangi. Lama-lama insya Allah nanti kita akan bersih dari sifat-sifat menggunjing kepada orang lain, ngerasani orang lain. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka dia akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah. Lalu Allah memberikan tamsil, perumpamaan yang sangat jelas. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Diibaratkan orang yang suka menggunjing, yang suka menceritakan keburukan orang lain, oleh Allah dikuatkan, ditanyakan, dipertanyakan, supaya berfikir kita. Apakah di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka kemudian Allah memberikan jawaban yang sangat jelas, sangat tegas, dan ini menjadi perhatian bagi kita. Tentu kamu merasa jijik. Bagaimana mungkin kita memakan daging saudara kita yang sudah mati, memakan bangkai saudara kita? Itulah gambaran mengenai menggunjing, menceritakan keburukan orang lain. Maka saudara-saudara sekalian yang aktif di medsos, jangan suka mencela, jangan suka menceritakan keburukan orang lain, tapi ceritakanlah kebaikan-kebaikannya. Kecuali pada perkara-perkara tertentu yang diperbolehkan, itu nanti ada pembahasannya secara tersendiri. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, pesan Allah yang berikutnya adalah setelah kita diarahkan akhlaknya supaya mulia, supaya kita menjauhi prasangka, menjauhi suudzon, kemudian kita menjauhi menggunjing, ghibah ya dalam bahasa agamanya, atau menceritakan keburukan orang lain, ghibah. Lalu Allah berpesan, wattaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Nah ini
aksentuasi penekanan Allah pada ayat yang ke-12 dari surat Al-Hujurat ini supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Karena takwa ini adalah muara nanti, terminal akhir daripada amalan kita. Kita menjadi orang-orang yang beriman, kemudian nanti puncaknya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Oke, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Lalu Allah pada akhir ayat ini menyampaikan pesan yang sangat indah sebagai kabar berita gembira bagi kita semuanya. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Oke, kita disayang oleh Allah. Bertaubatlah saudaraku, Allah itu Maha penerima taubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Pada ayat yang lain demikian. Maka pada ayat ini Allah menyampaikan innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, ya. Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Menyayangi kepada kita semuanya. Menyayangi kepada keluarga kita, menyayangi kepada umat manusia, menyayangi kepada orang-orang yang beriman, menyayangi kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia, dan menyayangi kepada orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, inilah pesan singkat kita di kesempatan sore hari ini. Kesimpulannya, yang pertama, supaya kita menjauhi dari persangkaan yang buruk atau purbasangka atau suudon, dan kita mendekati atau membiasakan husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan suka kita mencari kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita jangan suka menggunjing atau ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Kemudian yang berikutnya, kita supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita hendaknya suka bertobat karena Allah itu Maha penerima tobat, dan kita senantiasa akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat renungan kita di kesempatan sore hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat beribadah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita sehat selalu dan kita dijauhkan dari wabah, serta kita didekatkan kepada kehidupan yang normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.